Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Mutiara TV, episode 24 September 2021, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Dan Mimin pun selalu mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Di episode terbaru malam ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita pun penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kejadian Dewa yang ikut hilang saat mencari Ibu Farah, akhirnya Dewa pun berhasil diselamatkan oleh Dewi. Terlihat Dewi pun begitu perhatian kepada Dewa dengan memberikan obat kepada Dewa pada bagian yang sakit. Di sisi lain Nana pun sangat mengkhawatirkan keadaan Dewa, namun di situ ada Lula yang mencoba untuk menenangkan Nana. Akhirnya Nana pun bisa positive thinking bahwa Dewa akan baik-baik saja. Lalu di saat Pasha sedang berbincang-bincang dengan tim SAR, tiba-tiba si Friska pun datang menghampiri Pasha. Friska pun mencoba untuk mencari perhatian Pasha dengan alasan Pasha yang tidak mau sampai kenapa-napa. Namun Pasha pun tidak menghiraukan perkataan dari si Friska ya guys. Kondisi Dewa yang saat ini sangat lemah. Seketika Dewa pun akan pingsan, lalu Dewi yang membawa Dewa ke sebuah tempat supaya Dewa bisa beristirahat dengan tenang. Di lain sisi Tante Merlin yang penasaran dengan apa yang terjadi terhadap Dewa, kenapa Dewa sampai tidak diakui sebagai anak dari Rama Buana. Lalu Tante Merlin pun menanyakannya kepada Suketi, dan Suketi pun memberitahu Tante Merlin bahwa Dewa adalah anak dari Pak Arman, yaitu selingkuhannya Ibu Farah, yang membuat Tante Merlin pun terkejut. Dan Tante Merlin pun akan mencari tahu langsung dari Pak Arman, karena siapa tahu Tante Merlin bisa ikut membalaskan dendamnya kepada Ibu Farah. Di sisi lain si wanita ular Alia yang sangat senang karena dirinya akan menjalin hubungan yang lebih serius dengan John. Terlihat Alia pun sangat sedih ketika sedang dirias karena sebentar lagi dia akan menemukan kebahagiaannya bersama John. Di sisi lain, Nana yang sangat mengkhawatirkan keadaan Dewa, dan Nana pun menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa supaya Dewa dan Bu Farah dalam keadaan baik-baik saja. Di situ pun terlihat Lula yang melihat kakaknya bersedih. Lula pun ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Nana. Dan kebetulan di saat Lula sedang bersedih, Pasha pun datang menghampiri Lula. Lalu Pasha pun mencoba untuk menenangkan Lula. Lalu Kevin yang sedang merencanakan sesuatu supaya Alia tidak sampai bertunangan dengan John. Kevin pun mengajak Friska untuk membantunya, karena bagaimanapun Friska tidak akan bisa jika dirinya tidak mendapat bantuan dari Alia. Dan di saat Friska yang sedang bersama Kevin, Friska pun melihat Pasha yang sedang bersama Lula. Friska pun sangat emosi karena melihat Lula yang sangat dekat dengan Pasha. Seketika Friska pun akan menghampiri
Pasha dan Lula. Akan tetapi Kevin mencegahnya. Kevin pun menyuruh Friska supaya fokus dengan tujuannya, yaitu menggagalkan pertunangan Alia dengan John. Lalu di saat Dewa yang tengah berada di suatu tempat bersama Dewi, terlihat kondisi Dewa yang sangat lemah dan kedinginan ya guys. Lalu Dewi pun memberikan sebuah air minum kepada Dewa, yang membuat Dewa pun langsung tertidur tak sadarkan diri. Lalu Nana yang tertidur setelah sholat, tiba-tiba Nana pun bermimpi jika Dewa kembali dengan selamat. Akan tetapi Dewa mengatakan jika dirinya kembali dan akan pergi. Dan di saat Nana pun terbangun dari tidurnya, Nana pun langsung panik dan mencari-cari Dewa. Lalu Nana pun menceritakan tentang mimpinya itu kepada Lula. Dan Lula pun hanya mencoba untuk menenangkan Nana. Di sisi lain, di saat acara pertunangan Alia dengan John akan dilaksanakan, Kevin pun mulai melancarkan aksinya, yaitu dengan cara Kevin menaiki para motor dan menuju ke tempat di mana Alia dan John akan bertunangan. Terlihat Kevin pun menabrak John dan langsung membawa Alia pergi, dan akhirnya Kevin berhasil membawa Alia pergi ya guys. Alia pun terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Kevin. Kevin berhasil memberikan alasan kepada Alia yang membuat Alia pun percaya dengan alasan yang telah dibuat oleh Kevin. Dan di saat Livia dan Roni yang berusaha untuk mencari Ibu Farah, tiba-tiba Livia pun terpeleset dan akan masuk ke jurang. Roni pun berusaha menolong Livia, namun Roni yang sangat kesulitan saat menarik Livia. Tiba-tiba ada Friska yang melihat kejadian itu. Lalu Friska pun datang menghampiri mereka, dan Friska pun berusaha untuk menolong mereka. Akan tetapi usaha Friska pun gagal, dan akhirnya mereka bertiga tergelincir masuk ke jurang. Dan di adegan selanjutnya kita pun disuguhkan dengan adegan yang membuat kita semua dibikin kecewa ya guys. Di situ terlihat Dewa yang dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah meminum air yang diberikan oleh Dewi. Dan di situ pun terlihat mereka seperti telah melakukan sesuatu ya guys. Dewi pun mengatakan jika dirinya telah kehilangan harta yang sangat berharga. Akan tetapi Dewa mengelak karena Dewa pun tidak merasa melakukan itu semua, karena keadaan Dewa pada saat itu yang tidak sadarkan diri. Dan di saat itu pun tim SAR yang masih mencari keberadaan Dewa, yang di saat tim SAR memanggil-manggil nama Dewa, Dewa pun memberitahu bahwa dirinya berada di tempat yang sama. Lalu tim SAR pun mencoba untuk mendekati di mana Dewa berada. Kemudian tim SAR pun segera memberitahu Nana jika Dewa telah ditemukan, yang membuat Nana pun sangat senang dan bahagia mendengar hal itu. Di sisi lain, Livia, Roni, dan juga Friska yang sama-sama masuk ke jurang. Dan di saat Roni dan Friska sadar, Friska pun terkejut karena dirinya yang tengah memeluk Roni. Dan mereka pun terlihat saling menyalahkan ya guys. Friska yang melihat Livia belum sadarkan diri, dan Friska pun melihat kalung yang dipakai oleh Livia. Dan Friska pun berusaha untuk mengambil kalung tersebut karena janji Roni yang sampai saat ini belum mengganti emas Friska yang telah Roni ambil. Dan di saat Roni yang akan merebut kalung yang dipakai Livia yang berada di tangan Friska, tiba-tiba saja si Roni pun terjatuh dan mencium Friska, yang membuat mereka pun sama-sama dibuat heran ya guys, kenapa bisa sampai berciuman.
Kemudian dewa yang telah ditemukan oleh tim SAR lebih awal, mereka pun melanjutkan pencarian Ibu Farah yang saat ini belum ditemukan. Dan untungnya tak lama kemudian Ibu Farah pun berhasil ditemukan. Di sisi lain, Nana dan Lula yang masih saja menunggu kabar dari Pasha, tiba-tiba mereka pun melihat Dewi yang berada di tempat yang sama. Nana pun sangat terkejut saat pertama kali melihat Dewi. Mereka pun tak pernah menyangka jika mereka akan dipertemukan di tempat itu. Kemudian mereka pun saling melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Karena ternyata Nana dan Dewi ini sudah saling kenal ya guys, bahkan teman dekat di waktu SMP dulu. Akan tetapi Dewi pun belum mengetahui identitas Nana, bahwasanya Nana itu adalah istri dari dewa, orang yang selama ini ia kagumi. Di saat Nana dan Lula akan makan, tiba-tiba saja Nana kepikiran untuk mencari dewa. Nana pun terkejut saat kembali ke tempat makan, karena terlihat Nana sudah tidak ada di tempat tersebut. Lalu tak menunggu lama lagi, Lula pun segera mencari Nana karena takut terjadi sesuatu kepada Nana. Dan di saat Lula sedang mencari Nana, tiba-tiba saja ia terpeleset. Untungnya ada Pasha yang berhasil menolong Lula. Lagi-lagi kejadian itu pun diketahui oleh Friska. Setelah Ibu Farah ditemukan, terlihat kondisi Ibu Farah pun sangatlah lemah. Di situ pun terlihat Livia yang sangat khawatir dengan keadaan mamanya. Bahkan Livia pun sampai menangis-nangis mengingat semua kesalahan dirinya kepada Ibu Farah. Bu Farah pun sangat bersyukur karena dirinya masih diberikan umur panjang dan masih bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nana yang mencari keberadaan dewa, tiba-tiba perut Nana pun merasakan sakit. Dan di saat itu pun muncul si wanita ular Alia yang kembali berulah kepada Nana. Namun tak selang waktu lama, akhirnya dewa pun berhasil menemukan Nana. Dewa pun mengancam si wanita ular Alia, jika terjadi sesuatu kepada Nana, maka dialah orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu Livia membawa Ibu Farah ke rumah sakit supaya kondisi Ibu Farah kembali membaik. Livia pun memberitahu kepada Pasha jika Ibu Farah dibawa ke rumah sakit Jakarta. Kemudian mereka pun tak berlama-lama lagi langsung menuju ke rumah sakit di mana Ibu Farah dirawat saat ini. Nana pun terlihat sangat senang dan bahagia karena saat ini ia bisa bersama lagi dengan dewa. Akan tetapi dewa saat ini dihantui oleh rasa bersalah dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya dengan Dewi. Saat berada di hutan, dewa pun mengaku bahwa dirinya tidak ingin sampai kehilangan Nana karena dewa yang begitu sangat mencintai Nana. Di sisi lain, si wanita ular Alia yang akan berangkat ke Kanada, di situ pun Kevin mencoba untuk mencegahnya. Bahkan Kevin pun berani memberikan persyaratan apa saja yang Alia minta, walaupun persyaratan itu lebih dari satu. Apapun akan Kevin kabulkan karena Kevin yang tidak ingin jika Alia tidak bisa bekerja sama lagi dengan dirinya. Dan di sisi lain, Dewa dan Nana yang menjenguk Ibu Farah di rumah sakit. Bu Farah pun yang tidak ingin berlama-lama berada di rumah sakit. Di situ Nana melihat ada yang aneh dengan Dewa, dan Nana pun menanyakannya kepada Ibu Farah. Namun Ibu Farah memberikan jawaban jika Dewa itu terlalu sangat mencintai Nana,
Sampai-sampai Dewa pun tidak ingin melepaskan Nana. Dan di saat Dewa sedang membagikan brosur, tiba-tiba Dewi pun melihat keberadaan Dewa. Dan Dewi pun berusaha untuk kembali mendekati Dewa. Nah guys, kira-kira apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Tentunya episode malam ini akan semakin seru dan menegangkan. Jangan lupa saksikan kelengkapan alur ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri, hanya di TV kesayangan kita, SCTV 1 untuk semua. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe video ini jika kalian suka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.